Jemaat damai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi ya hari ini di dalam Sapaan Damai Sejahtera, Sabtu 6 Januari 2024. Tidak terasa sudah 6 hari kita memasuki tahun 2024 ini. Selama seminggu kita belajar tentang iman dari beberapa tokoh Alkitab. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Rasul Paulus. Tema Samas hari ini diberi judul Dahulu Keuntungan, Sekarang Kerugian. Nats firman Tuhan terambil di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah salah satu rasul besar ya. Bagaimana kita semua dapat berterima kasih melalui Rasul Paulus, banyak tulisan firman Tuhan melalui beliau ya. Tulisan-tulisan beliau begitu tajam, teologinya yang membentuk pola berpikir atau doktrin-doktrin yang banyak menuntun orang Kristen dari abad mula-mula sampai hari ini. Nah, kita mau coba mengenal dia sebelum dia menjadi murid Kristus, menjadi rasul besar itu. Saya akan mencoba memperkenalkan beliau ya kepada kita semua. Rasul Paulus ini bukan satu-satunya seorang Farisi ya yang menjadi Kristen, tapi memang dia yang paling terkenal. Dan dia berbeda dengan banyak orang Kristen Yahudi lainnya. Paulus tidak lahir di Palestina, sama seperti banyak orang bertobat pada hari Pentakosta. Ia adalah seorang Yahudi Helenis. Dia berasal dari kota Tarsus di provinsi Sisilia, dan dia juga seorang warga negara Roma. Paulus adalah seorang anak yang dibesarkan di kota Tarsus, di mana kota Tarsus itu adalah sebuah kota dengan sebuah pendidikan tinggi, serta sebuah pusat pemerintahan perdagangan. Ya, perhatikan ya saudara sekalian. Tetapi ia tidak merasa senang dengan kebudayaan di kota itu yang bersifat Yunani dan kafir. Orang tua Paulus merupakan orang-orang Yahudi yang sekaligus menjadi warga negara Roma. Walaupun mereka berusaha melindungi Paulus dari pengaruh kafir sewaktu remaja, tapi keadaan kota Tarsus membuat anak-anak muda yang cerdas terpengaruh oleh bahasa dan ide-ide kebudayaan Yunani yang kafir. Pengaruh itu tampak di dalam 3 rujukan sastra Yunani oleh Paulus, yakni penyair Epimedes, Aratus, dan Menander. Ketika Paulus masih muda, orang tua Paulus memutuskan ia harus menjadi rabi, guru hukum Taurat. Jadi sebagai seorang kecil di Tarsus, ia belajar tentang tradisi umat Yahudi melalui pendidikan yang teratur di sinagog. Alkitab pertama kemungkinan besar adalah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Waktu tinggal di Tarsus inilah Paulus juga belajar membuat tenda untuk mempelajari keterampilan di samping menuntut ilmu. Jadi para murid hukum Taurat itu harus belajar keterampilan selain menuntut ilmu, dan ini ternyata sangat bermanfaat ya bagi Paulus di kemudian hari. Lalu kemudian Paulus dikirim dari Tarsus ke pusat dunia Yahudi, yakni Yerusalem, dan ia adalah murid Rabi Gamaliel yang merupakan cucu dan pengganti Rabi Hillel yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu pada tahun 60 sebelum Masehi sampai dengan 20 Masehi. Lalu Hillel ini dia mengajarkan sebuah bentuk agama Yahudi yang begitu maju dan liberal daripada saingannya Samai. Ya, itulah sekilas perkenalan kita tentang Rasul Paulus di masa sebelum dia bertemu Tuhan. Sehingga dengan pola seperti ini melahirkan seorang rasul, seorang Saulus yang radikal ya. Dia seorang yang sangat memegang teguh hukum Taurat. Dia seorang rabi
dia menjadi pelaku daripada hukum-hukum dan tradisi-tradisi umat Yahudi. Ketika berhadapan dengan orang Kristen, dia berada di depan. Untuk apa? Untuk melawan, untuk membunuh, untuk menghancurkan orang Kristen yang dianggap adalah sesat, yang melawan tradisi atau hukum Taurat itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus? Itu ada sebuah perubahan yang terjadi, saudaraku. Kita semua tahu cerita itu, bukan? Dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi rasul, menjadi penyebar firman Tuhan kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi secara khususnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan, perubahan apa yang terjadi? Dia katakan, dahulu yang merupakan sebuah keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hatinya hanya melekat kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia yang dulu mengandalkan atau membanggakan akan pendidikannya, masa kecilnya yang dididik, dibesarkan oleh orang tua yang begitu saleh, hidup benar, taat dengan hukum-hukum Taurat itu, dan dia dididik dalam suatu sistem pendidikan yang begitu maju luar biasa melalui Rabi Gamaliel, melahirkan dia menjadi seorang rabi besar, menjadi penganiaya jemaat mula-mula. Itu sebuah kebanggaan di masa lalunya. Namun ketika dia bertemu Kristus, itu adalah sebuah kerugian, bukan lagi menjadi sebuah keuntungan. Saudara, di sini kita bisa melihat ketika Paulus mengatakan, menuliskan tulisan ini, ada sebuah iman yang muncul di dalam hatinya, bahwa dahulu itu sebuah keuntungan, sekarang adalah kerugian. Itu artinya apa? Dulu sesuatu yang membanggakan, sebuah andalan, sebuah tempat hati yang melekat erat kepada hal-hal yang telah diperoleh dan dicapainya itu. Namun semua itu dia tinggalkan, dan tidak lagi hatinya melekat kepada itu, namun melekat kepada Yesus yang adalah Tuhan yang dipercayainya. Dan dia dengan berpegang erat melangkah maju ke depan, hanya melekat kepada Kristus dan menganggap semua yang ada di masa lalunya itu adalah sebuah sampah, dan dia hanya mau berpegang kepada Kristus saja. Hidup barunya dipercayainya adalah semua karena anugerah yang dari Tuhan. Iman yang dimilikinya adalah iman yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk boleh dia percaya dan melangkah maju ke depan. Inilah pelajaran iman yang dapat kita pelajari dari seorang rasul besar bernama Paulus. Saudara, mungkin masa lalu kita, kehebatan-kehebatan kita, kekayaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, jabatan kita, karir kita, keuangan kita, itu menjadi sesuatu kebanggaan, menjadi sesuatu ikatan kita, menjadi sandaran kita. Saudara, melalui Rasul Paulus kita mau belajar melihat bahwa itu semua adalah kerugian ketika dia mengenal Kristus. Dia hanya boleh meletakkan sandarannya kepada Kristus. Maukah, saudaraku, engkau menaruh imanmu, sandaranmu hanya kepada Yesus Tuhan, dan menganggap semua yang ada di masa lalu itu adalah sampah, karena sebuah kebenaran, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu melalui Rasul Paulus yang mengatakan bahwa semua yang dahulu adalah keuntungan, sekarang adalah sebuah kerugian. Inilah sebuah iman yang Tuhan anugerahkan padanya. Dan biarlah iman itu Tuhan anugerahkan pada kami, sehingga hati kami tidak lagi melekat pada masa lalu, kehebatan-kehebatan masa lalu kami, tetapi kami boleh melekat hanya kepada Kristus, kebenaran yang
Tuhan anugerahkan menjadi sandaran kami. Iman kami adalah sebuah anugerah Tuhan untuk kami berlangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.